Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Robi Rodiyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bersyukur sekali kita dipertemukan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmah dan ampunan. Semoga Allah memberkahi dan menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan memintalah pertolongan dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri, dengan sabar dan sholat. Innaha lakabiratun, sesungguhnya itu sangatlah berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang khusyuk. Jamaah Majelis Robi Rodiyah yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah menurunkan ayat tadi, Allah sebelumnya bercerita tentang suatu kaum yang oleh Allah kaum itu diberikan kenikmatan yang luar biasa. Allah turunkan nabi dan rasul, Allah berkahi tanahnya, Allah kemudian muliakan orang-orangnya, bahkan Allah tinggikan beberapa derajat kaum tersebut dibanding kaum yang lain. Kaum tersebut adalah kaum Bani Israel, yang kemudian kita mengenal keturunan dari Bani Israel menjadi kaum Yahudi. Seperti yang kita ketahui, saat ini negara-negara di dunia ini memiliki yang namanya hutang. Hutang ini kemudian diambil dari Bank Dunia yang ternyata dimiliki oleh 6 orang Yahudi. Nah, apa yang menyebabkan Allah bercerita, Allah berfirman terlebih dahulu tentang kaum Yahudi atau Bani Israel, yaitu ternyata nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel ini justru membuat Bani Israel ini ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap firman-firman Allah. Para nabi dan rasul dibunuh, sehingga kemudian ketika Allah dalam firman di kitab Taurat dan kitab Injil disebutkan bahwa nabi terakhir ada di suatu daerah yang bernama, yang daerah itu banyak kurmanya dan kemudian bernama Yasrib, maka mereka menuju ke sana. Untuk apa? Agar keturunan mereka menjadi nabi terakhir. Tetapi Allah memberikan karunia-Nya bahwa Nabi Muhammad lahir bukan dari Bani Israel. Nabi Muhammad SAW lahir dari Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah Majelis Robi Rodiyah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kemudian Allah berfirman di ayat tadi, wasta'inu, Allah ingin menguatkan hati orang beriman
bahwa engkau adalah umat yang terbaik yang diridhoi oleh Allah. Jadi jangan pernah kalah, jangan pernah lengah terhadap kaum-kaum yang lain, karena sejatinya engkau adalah umat yang terbaik, wahai kaum beriman. Maka wasta'inu dari kata to'ah, yaitu taat, ditambah kata istaf'ala, istato'ah, berarti wasta'inu adalah berusaha sekuat tenaga, sekeras mungkin untuk kemudian kita taat dan meminta pertolongan tadi. Kepada siapa? Tentu kepada Allah. Hal itu yang membedakan kita dengan kaum yang lain. Maka bagaimana cara kita meminta kepada Allah agar hajat kita terkabul, doa kita mustajab, dan segala keinginan kita bisa dilapangkan? Kuncinya ada dua. Yang pertama, raihlah dengan sabar. Jalan kesabaran adalah jalan menuju pertolongan Allah. Jalan kesabaran adalah jalan yang diperjuangkan, dirintis oleh para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin. Maka kita sebagai pengikutnya, kita sebagai umatnya, berusaha untuk kemudian menjadikan jalan itu untuk meminta pertolongan kepada Allah, yaitu jalan kesabaran. Kemudian jalan yang kedua, ini adalah jalan yang diberikan oleh Allah hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu jalan dengan sholat. Dengan sholat kita berkomunikasi kepada Allah, dengan sholat kita bermunajat kepada Allah, dan dengan sholat kita berusaha untuk kemudian mentaati segala syariat Allah. Kita berkomunikasi secara langsung kepada Allah. Maka disinilah peran menjadikan kita sabar dan sholat. Sungguh itu berat, kecuali hanya orang-orang yang khusyuk yang bisa meraih itu. Maka jamaah Majelis Robi Rodiyah yang dirahmati oleh Allah, maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita, sebagai bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah. Sungguh itu berat, tetapi itu bisa karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berusaha sekuat tenaga meminta pertolongan kepadanya saja. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang khusyuk, yang diterima oleh Allah amal ibadah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian kajian pada hari ini. Semoga Allah meridhoi amal kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa astagfiru minkum. Ila liqa' ma'as salamah wal faizah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.